Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sebelumnya kita membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan rahmat dan Fatihah kita mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan rahmat dan Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disehatkan badan kita dan seluruh keluarga kita. Pahalanya kita kirimkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, khususnya di Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para aulia, para guru-guru, khusus almarhum Bapak Haji Mukhtar, almarhum Bapak Haji Hadi, almarhum Bapak Haji Mahmud, almarhum Bapak Haji Bakar Sanusi, almarhum Bapak Haji Sampai Hadithi, al-walid Bapak Haji Abdul Ghani, dan dalam kesempatan ini juga kita sebut nama ibu bapak kerabat serta saudara kita yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan setelah kita punya kiriman, Allah meluaskan kuburnya, mengangkat siksa kuburnya, menambahkan nikmat kuburnya. Kita yang masih pada hidup, mudah-mudahan Allah menjadikan kubur dalam doa dan iman kepadanya. Juga dengan kehormatan mengucap Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dari segala mata usaha kita, kawan-kawan kita yang pada saat ini berada dalam keadaan kurang sehat, khususnya jamaah masjid kami Nurul Amal. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari badannya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya. Ila Rabbul Nabiyyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Muhammadun sayyidul
sesungguhnya aku adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, dan begitu juga kitab suci Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyyun, dan bahasa dari para penduduk surga dalam kehidupan surga adalah bahasa Arab. Rawahu Tabrani wa ghairuhu, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Nah, ini masih tidak membahas di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hendaknya kamu sekalian dicintai orang Arab karena 3 hal. Ini jadi ada ketentuan kita, khususnya sebagai orang-orang beriman, hendaknya kita mencintai akan kehidupan mereka orang-orang Arab karena adanya tiga hal. Dari 3 hal ini yang pertama, bi'anni Arabiyyun, kata Nabi, karena sesungguhnya aku adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, dan begitu juga kitab suci Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyyun, dan begitu juga ucapan atau perkataan penduduk surga dalam kehidupan surga adalah bahasa Arab. Inilah jadi sebab-sebab kenapa kita ini mesti cinta kepada mereka orang-orang Arab. Karena 3 hal inilah yang menyebabkan kita diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita mencintai mereka orang-orang Arab. Nah, pertama, kenapa? Karena Nabi kita Muhammad ini jelas Nabi adalah orang Arab. Kenapa? Karena tidak ada para Nabi dan Rasul yang diutus di tengah-tengah oleh Allah dalam kehidupan dunia ini kecuali mereka yang berasal dari golongan mereka. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga berasal dari golongan mereka orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Musa ini ada di sebuah negara namanya Yuhada. Nah, makanya tatkala Allah mengutus Nabi untuk mereka orang-orang Yuhada, itu diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Nah, pendek kata, artinya semua para Nabi dan Rasul tatkala diutus di tengah-tengah kehidupan umat itu berasal dari golongan mereka sendiri. Maksudnya apa? Agar nanti dalam keadaan sifatnya menyambung apa yang memang nanti diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat. Ini jangan jauh-jauh. Misalnya kalau kita katakanlah orang Indonesia, ya di tengah-tengah suku Sunda misalnya, yang dijadikan Nabi misalnya kalau ada yang dijadikan Nabi, Nabi-nya orang Barat, kira-kira bahasanya nyambung kan nyambung kan gitu. Inilah makanya ya, kenapa? Karena memang kebetulan Allah menurunkan ajaran agama Islam ini di tengah-tengah kehidupan mereka orang-orang Arab. Nah, oleh karena itu Nabi-nya pun ini adalah orang Arab. Jadi nyambung makanya konteks. Kalau kayak bahasa sekarang yang mau konteks gitu ya. Jadi nyambung sifatnya. Ini ya. Nah, ini di dalam ketentuan walaupun dasarnya Nabi orang Arab, akan tetapi ini dasarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan dikhususkan bagi mereka orang-orang Arab saja, tapi untuk semua manusia. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Artinya Nabi betul-betul di antara para Nabi. Artinya setelah Nabi kita Muhammad sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Ya walaupun sampai sekarang ada yang ngaku-ngaku. Ya, ada kemarin di Jawa yang ngaku Nabi namanya Tukimin. Ya, Nabi namanya Tukimin. Coba kalau kita baca selawat, enak nggak kira-kira? Allahumma sholli ala Tukimin. Ya, ini kan nggak enak banget. Ya dari kita baca selawatnya aja. Ya, tapi kalau dirinya dia menjadi Nabi. Ini ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu khataman nubuwwah. Jadi penutup para Nabi. Nah, Nabi kita Muhammad sudah nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad ini adalah orang Arab. Dan lahir di kota Mekah. Dulu kalau kita lihat dari jazirah Arabia ini,
itu adalah merupakan suatu negara yang meliputi dalamnya wine, kemudian juga ada di situ baptais, ada obat, kemudian juga ada sundan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan alkohol, ya. Jadi meliputi itu. Jadi negara-negara Arab termasuk Yaman juga. Ini makanya dalam kita kebetulan bertemu atau kita dalam keadaan berkawan dengan mereka orang-orang Arab, hendaknya kita cinta kepada mereka. Ya, artinya kalau kita berbeda-beda dengan Arab yang mana, gitu kan? Ya, memang kalau kita mau berpikir, mau kita mencari dari keturunan Nabi yang sebenarnya, ini sulit dalam kehidupan seperti sekarang ini. Walaupun di ketentuan mereka orang-orang Arab itu ada namanya Robito. Artinya apa? Ya, itu yang menyusuri nasab keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang dulu yang ramai diperbincangkan terkait dalam masalah nasab. Yang artinya apa? Yang kita di dalam masalah ini, yang kita hendaknya yakin kalau memang secara jelas siapapun baik orang Arab ataupun di luar Arab, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan la fadla alaikum alal arab wala alal arab alal ajam. Enggak ada utamaan atas kamu terhadap orang Arab, dan begitu juga orang Arab terhadap orang di luar Arab. Kenapa? Karena Allah hanya memandang orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita juga masalah hadis, istilahnya perbuatan dipermasalahkan. Ambilkan maknanya kekasih. Ya, kekasih. Ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya dia mengatakan dirinya Habib, orang yang dikasih oleh Allah, ya tentunya dia ahli ibadah. Ya, kalau orang siapapun yang namanya ahli ibadah, itu kita cintai. Ya, tapi kalau misalnya dia orang Arab, tapi dia bukan ahli ibadah, ya, nasabnya bukan Habib juga. Kenapa? Karena yang ini jadi patokan adalah ahli ibadah atau tidak. Ya, bisa dipahami. Ini ya, artinya apa? Ya, jangan kita mengultuskan sifatnya. Boleh kita mencintai, tapi sifatnya nggak boleh mengultuskan. Kadang-kadang ada yang sampai orang-orang Arab dia untuk dan lain sebagainya. Ada begitu. Ya, ini yang tidak dibolehkan dasarnya. Itu kenapa? Nabi tadi mengatakan demikian. Yang pertama, kenapa kita harus cinta dengan mereka orang-orang Arab? Wal Qur'anu Arabiyyun, dan begitu juga Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, alasan kita mencintai orang-orang Arab ini karena Al-Qur'an ini bahasanya bahasa Arab. Nah, tetapi bahasa Al-Qur'an walaupun bahasa Arab ini berbeda dengan orang-orang Arab bahasa ini. Kenapa? Karena amat sangat tinggi sastra yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahkan dulu pada saat Al-Qur'an diturunkan, itu mematahkan dari semua apa-apa yang dilakukan oleh mereka para orang-orang Arab yang mereka pandai di dalam membuat syair, membuat puisi, membuat prosa dan lain sebagainya yang terkait dengan bahasa. Kenapa? Karena di Jazirah Arabia dulu sebelum datang Islam, dia orang-orang Arab memang sudah dalam keadaan yang betul-betul sangat pandai di dalam hal yang terkait di dalam masalah bahasa. Nah, oleh karena itu di setiap tahun itu mereka mengadakan suatu perlombaan yang disebut dengan pasar Utai. Ya, itu di sekitar Ka'bah Baitullah. Waktu itu para penyair Arab berkumpul dari setiap penjuru yang ada di kota Arab itu untuk menampilkan syair-syair mereka. Ini ya dulu sudah ada sebelum datang ayat agama Islam. Nah, akan tetapi begitu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, ya Al-Qur'an mematahkan syair-syair mereka, puisi-puisi mereka, hal-hal yang sifatnya mereka buat berupa karangan sastra yang indah-indah, itu seakan-akan tidak mempunyai sesuatu apapun dalam pandangan mereka. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Qur'an. Nah, makanya karena memang betul-betul Al-Qur'an ini bahasa Arab yang amat sangat tinggi, yang amat sangat agung. Tuh, dalam setiap keadaan bagaimanapun enak kita baca. Ada orang meninggal dunia, enak kita baca Al-Qur'an, enak. Di tengah-tengah ramai dibaca Al-Qur'an, enak.
Enak. Nah, lain halnya kalau misalnya enak yang terakhir, lagu. Ya, coba kalau misalnya lagu yang paling enak lagu apa sekarang? Coba kalau itu apa? Lagu yang bisa aja tuh, kalau kita paling enak. Ya, kalau dalam keadaan enak nyanyiin. Enak nggak? Enak. Tapi kalau ada orang meninggal nyanyiin lagu itu bagaimana? Gara-gara. Ya, coba. Gak enak kan nih? Nih beda. Jadi jelas-jelas Al-Quran ini bahasa Arabnya karena memang bahasa yang sangat agung yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan Allah menangkan. Jadi tatkala orang-orang Arab mengatakan kalau memang Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu bahasa Arab, yang menurut mereka bukan firman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau memang kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka buat ayat sebagaimana kitab suci Al-Quran. Akhirnya pada kalangan mereka itu orang-orang Arab yang dulu ahli puisi, ahli syair dan lain sebagainya, nggak ada yang mampu bisa membuat ayat sebagaimana kitab suci Al-Quran. Ini sekarang orang kadang-kadang enak aja ngomong Al-Quran yang perlu direvisi lagi, perlu diperbarui lagi. Dan karena ayat itu lebih banyak sesuai dengan kehidupan manusia. Padahal Allah sifatnya maha tahu. Nah, Al-Quran akan selalu sesuai dengan kehidupan manusia sepanjang masa. Kenapa? Karena disinilah Al-Quran betul-betul wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga menuduh kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu jelas-jelas mempunyai gelar yang disebut dengan ummi. Ummi maknanya mencegah untuk menulis. Kenapa kalau Nabi Muhammad tidak mencegah untuk menulis? Aktif tuduhan mereka orang-orang kafir semakin nyata. Kalau memang Al-Quran itu buatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau misalnya kita berpikir, ya bagaimana kalau misalnya Al-Quran dituduhkan itu buatan Muhammad? Apa mungkin Nabi Muhammad bisa menceritakan beberapa hal yang terjadi beberapa ratus tahun sebelum kehidupannya? Bagaimana kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, kehidupan Nabi Lut alaihissalam, kehidupan umat-umat yang terdahulu, ini yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Ini jelas kalau Al-Quran itu adalah merupakan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamu ahlil jannati bil jannati arabiyyun. Dan begitu juga ucapan para penghuni surga dalam kehidupan surga adalah bahasa Arab. Nah, begitu juga nanti pada saatnya kita masuk ke dalam surga semua itu para penghuni surga itu ucapannya adalah bahasa Arab. Ya walaupun dasarnya di sana nanti sudah ada lagi perkataan sebagaimana perkataan dalam kehidupan hidup yang kita lakukan sekarang ini. Dan kita sudah ada hal yang sifatnya kepentingan untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagaimana dalam kehidupan hidupnya. Beda sama sekali. Jadi yang ada cuma salam. Ketemu kita dengan yang lain salam. Ketemu kembali lagi salam lagi. Artinya apa? Masing-masing kita mengucapkan selamat. Artinya apa? Jadi situlah kehidupan yang abadi. Artinya pada saat itu kita sudah betul-betul ada dalam kenikmatan. Nah, makanya di dalam ketentuan surga ini, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan apapun yang ada dalam kehidupan surga itu mala ainun ra'at. Dan semua yang ada dalam kehidupan di surga itu yang belum pernah terlihat oleh mata kita dalam kehidupan dunia. Dalam surga ada dinyatakan tajrimin tahtihal anhar. Jadi mengalir di bawah surga itu sungai. Nah, jadi kalau Al-Quran bicara sungai, dalam surga ada sungai. Yang pikiran kita istilahnya berpikir kalau surga sama dengan sungai ini kita, kira-kira bagaimana dengan sungai? Ya jelek-jelek juga kan begitu.
Nah, oleh karena itu sungai yang ada di surga ini banyak kata yang belum pernah kita lihat oleh mata kita sendiri dalam kehidupan dunia. Bagaimana bentuk sungai, airnya bagaimana? Nah, begitu juga wala fikiro ada qalbin basar. Kadang kata apapun yang ada dalam kehidupan surga itu yang tidak pernah tersentuh, terbersit dalam hati kita. Kita misalnya membayangkan ada di dalam Al-Quran, di situ yang dikatakan penghuni surga, mereka bersandar di dipan mereka. Terus kita bayangkan dipan yang paling dia memakai apa misalnya yang paling bagus menurut kita. Enggak juga itu, kita sampai ke sana. Karena banyak kata enggak terbersit dalam hati kita sekalipun dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan surga. Nih, ya di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bahasa nanti para penghuni surga dalam kehidupan surga itu adalah bahasa Arab. Ahbib habibaka aunabba asa ayyakuna bagidaka yawmamba wa abid bagidaka aunabba asa ayyakuna habibaka yawmamba. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian hadis berikutnya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, cintai oleh engkau orang yang kau cintai ala kadarnya. Ini tuntunan hidup Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tatkala kita dalam keadaan bergaul antara sesama kita. Nah, ini hendaknya kita tatkala saling mencintai antara yang satu dengan yang lain, itu hendaknya kita sifat ala kadarnya saja. Artinya apa? Ya kadang-kadang kalau kita ini kan kalau orang kadang-kadang cinta, banget cintanya, lengket banget. Ya kalau kayak bahasa kampungnya kayak kentut sama air, ya nggak bisa. Kalau memang cinta dia kan gitu. Ya ini, tatkala dia cinta. Nah, padahal kalau memang dia dalam keadaan saling mencintai, yang memang sifatnya berlebihan, asa ayyakuna bagidaka yawmamba. Bisa jadi di suatu hari dia akan menjadi musuh kau. Loh, ini. Jadi orang yang kita cintai di suatu hari bisa saja menjadi musuh kita. Jangan jauh-jauh dah. Kalau misalnya kita sama istri kita, coba kalau misalnya kita dalam keadaan saling mencintai. Nah, tatkala ada suatu permasalahan kemudian kita putus, ya bisa aja itu menjadi musuh. Makanya pada saat kita mencintai itu adalah kadarnya. Kenapa? Karena maksud di sini pada saat kita betul-betul dalam keadaan mencintai, yakni dalam keadaan yang berlebih, itu pasti apapun kita lakukan, semua yang ada terkait dengan diri kita pasti kita akan buka. Nah, coba kalau misalnya di suatu hari dia jadi musuh kita, nah itu nanti semua rahasia kita akan dibuka. Dia dimaksud. Ya, jadi di dalam ketentuan ini, tatkala kita mencintai antara sesama kita, sifatnya ada kadarnya saja. Jadi jangan sampai kita bersifat berlebihan. Wa abid bagi doa kau nampak. Dan begitu juga benci orang yang kau benci ala kadarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumampa. Bisa jadi di suatu saat dia akan menjadi kekasih engkau. Nah, begitu juga kalau memang kita benci sama seseorang yang kita benci, ini jangan kita membenci yang sifatnya berlebihan. Ada kadang-kadang orang kalau benci sama seseorang udah kayak ngeliat tai, tahu? Yang paling kacau, ketemu nengok gitu. Ya, artinya betul-betul bencinya. Nah, padahal kalau kita benci sama seseorang kata Nabi, ya anak-anaknya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita benci itu nanti di suatu hari dia akan menjadi kekasih kita, teman kita. Oleh karena itu di saat itulah, nah kita bagaimana supaya berusaha di tengah-tengah kehidupan kita ini agar kita bisa dalam keseharian kita, tatkala kita bergaul antara sesama kita, tatkala kita saling mengasihi. Nah itu sifatnya ala kadarnya saja. Kemudian juga pada saat kita membenci itu juga sifatnya ala kadarnya. Nih, ya.
Ada maktaradallahu alaika takun min a'badin nas wajtanib ma harramallahu alaika takun awran nas warda bima qadaballahu laka takun man adnan nas. Rawahu Ibnu Abi Ibnu Mas'ud. Tunaikanlah apa yang diperlukan oleh Allah atas engkau. Takun a'badan nas, maka niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ada faktarallahu alaika takun man a'badan a'badin nas. Tunaikan apa yang diperlukan oleh Allah atas engkau. Niscaya engkau termasuk orang yang beribadah kepada Allah. Nah, di sini jadi tatkala dalam kehidupan dunia ini, kalau kita menginginkan kita betul-betul menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita menunaikan apa-apa yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keseharian kita diperlukan untuk mendirikan sholat dalam satu hari lima waktu. Nah, kemudian setelah sholat kita juga dipanggil oleh Allah untuk menunaikan zakat. Kemudian juga kita di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada saat kita diberikan kemampuan, kita juga dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini maknanya kalau kita melaksanakan dari ketentuan yang dipanggil oleh Allah, itu tidak ada ketentuan rukun yang ada dalam rukun Islam ini. Itu kita betul-betul menjadi orang suruh begini Pak Ustaz. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtanib ma harramallahu alaika takun awran nas. Dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah atas engkau. Niscaya engkau akan terjauh dari dosa. Itu juga kata kita betul-betul mampu dan bisa menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau itu kita lakukan, ini artinya kita terhindar dari berbuat dosa. Artinya apa? Ya kita betul-betul kali ini dengan dua ketentuan ini yang dimaksudkan kita kerjakan, kemudian yang diharapkan kita tinggalkan, itu kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ketentuan takwa yang diajarkan disebut pada setiap Jumat. Dari waktu takwa itu maknanya bimtisalil awamir wa minalin nawahi. Takwa itu maknanya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wadda bima qadaballahu laka takun man agnan nas. Dan rela dengan apa yang diberi oleh Allah atas engkau. Niscaya engkau orang yang paling kaya. Itu juga yang terakhir. Nih Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau kita menginginkan menjadi orang yang paling kaya, hendaknya kita rela dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang masih dalam keadaan belum rela, belum puas dengan apa yang diberi oleh Allah, artinya dia belum menjadi orang yang kaya. Coba kalau kita lihat di Indonesia orang paling kaya siapa? Ya, di tengah-tengah kehidupannya, betul kan? Ya, dengan ketentuan ini orang yang lain. Nah, lihat, ya, ada di Suriah itu, ya, dengan kekayaannya yang miliaran, bahkan triliun, ya, tetap dia masih mencari terus. Artinya masih dalam keadaan kurang. Artinya dalam kehidupan dunia ini tidak ada dipakai orang yang kaya. Artinya dia dalam keadaan kurang. Kalau dia masih dalam keadaan mencari. Coba kalau misalnya dalam kehidupan dunia ada nggak orang misalnya, kalau saya mau dalam dunia kali ada nggak ada. Ada kata yang masih tetap dia dalam keadaan mencari. Artinya dia dalam keadaan seperti itu, ini masih dalam keadaan yang kurang di hadapan Allah, artinya yang miskin di hadapan Allah Subhanahu
Hebat kan? Hebat kan? Ya, kurang. Ya kalau kita kurang-kurang aja, ya pasti akan kurang. Kenapa? Karena kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan dunia ini kita itu lebih banyak menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Ya kalau kita cuma berdasarkan kebutuhan, Allah sudah memberi kebutuhan kita untuk makan minum kita dan keseharian kita. Allah sudah beri. Cuma karena yang kita inginkan itu keinginan, akhirnya apa? Kita nggak merasa cukup. Dikasih satu pengen dua, apa? Bingung. Jadi boleh. Ya, ada kata pengen kita yang lebih. Nah ini adalah kita lebih menginginkan, lebih berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Makanya kalau kita menginginkan orang yang paling kaya, kemudian kita menjebak dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi sedikit kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Ya, sampai saat ini masih saya diberi akan diberi itu. Ya, kalau misalnya kita diberi cuma untuk makan untuk minum, tapi kita pengennya mobil, kira-kira kita senang susah kan gitu. Nah ini makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addibu awladakum ala salati hisab. Didiklah anak-anak kamu atas 3 hal. Hubbi nabiyikum, yakni cinta kepada nabi kamu. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu awladakum ala salati hisab." Didik anak-anak kamu ini akan 3 hal. Dari 3 hal ini yang pertama, hubbi nabiyikum. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Selain Nabi, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kalau kita lihat dari anak-anak kita sekarang jauh dari pengetahuan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita sendiri kan. Ya. Nabi punya istri berapa lagi? Nabi istri berapa? Ada suatu riwayat yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Nah, akan tetapi ya bukan berarti sebenarnya Nabi kita ini tukang kawin, bukan. Tapi kalau Nabi itu dasarnya melindungi wanita-wanita janda itu yang ditinggal wafat oleh suaminya karena anaknya masih kecil dan dinikahi oleh Nabi. Jadi menggunakan awal menentukan berdasarkan awal nafsu. Kenapa? Karena Nabi paham, Nabi tahu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba." Nikahi oleh kamu perempuan 2, 3, kemudian 4. Bahkan dalam penafsiran yang lain di situ dikatakan masna 2 kali 2 4. Thulatha 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 4 berapa? 9 tambah 4 13, 22, 4 kali 4 16, tambah kali berapa? Itu. Jadi batasan tidak boleh menikah. Nah, cuma Al-Quran itu lebih menekankan, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau memang kamu takut tidak berbuat adil, cukup satu. Nah, cuma itu jarang dibaca tuh ayatnya ya sampai akhirnya tuh. Jadi dibacanya 4 ruang. Ya, paling hidupnya dari baca. Jadi apa? Ya selalu mengatakan kalau kawin katanya sunnah Nabi. Ya, padahal kalau ikut sunnah Nabi, Nabi jawab istrinya. Ya setelah itu harinya wafat, Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Habis Siti Aisyah, kemudian yang dinikahi oleh Nabi itu perempuan-perempuan yang umurnya di atas Siti Aisyah 40 tahun ke atas. Kalau misalnya kita
mengikuti sunnah Nabi. Biasanya kalau misalnya kita punya istri pertama umurnya adalah 40 tahun, yang kedua umurnya berapa kira-kira? Umurnya berapa? Ada yang umurnya 50. Ini kedua dia ada? Nggak ada. Nah ini kan berdasarkan awal. Itu namanya bukan mengikuti sunnah Nabi. Bisa dipahami. Nah, itu makanya biarin bu kalau mau ikut suaminya sunnah Nabi, ya cari istri keduanya yang umurnya 60, 80. Ya, kalau dia mau nikah lagi itu, ya ini baru dia ikut sunnah Nabi. Bisa dipahami. Ini, ya. Jadi secara jelas Allah memang menekankan biasanya ini kita tidak bisa berbuat adil di antara perempuan, maka cukup bagi kita seorang istri. Bahwa tidak cukup satu orang istri. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa berbuat adil. Kenapa yang namanya adil ini sulit? Ya kalau misalnya kita uang banyak, ya kalau misalnya satu kita bikinin rumah, satu beli mobil, gilirnya bagaimana? Beda nggak kira-kira malam ini? Beda nggak? Yang tua banyak beda nggak? Beda, itu nggak adil lagi kan? Nah, bagaimana kita mau bisa menduakan istri? Ini mudah-mudahan ya kita menjadi suami yang setia. Ya, yang begitu dulu ya. Mudah-mudahan. Wa hubbi ahli baitihi, dan kecintaan terhadap keluarga Nabi. Nah, ini juga. Jadi anak-anak kita ini kecintaan kepada keluarga Nabi. Yang tadi Nabi itu orang Arab. Nah, bagaimana kita juga mendidik anak-anak kita untuk mencintai orang-orang Arab. Jadi jangan sampai kita tanamkan anak-anak kita kemudian dengan orang-orang Arab. Akhirnya apa? Di sini kita menentang dengan ketentuan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qiraatil Quran, dan kemudian yang ketiga, didik anak-anak kamu dengan membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, didik anak-anak kita itu untuk membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kalau mereka bisa membaca kitab suci Al-Quran, nanti mereka bisa menghafal kitab suci Al-Quran. Ini dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini anak-anak kita kemudian membawa kita. Fa inna amalatal Qur'ani bi jillillah yauma la illa jillu ma'a anbiya'ihi wa anbiya'ihi. Maka sesungguhnya orang yang hafal kitab suci Al-Quran ada di dalam naungan Allah pada saat suatu kali tidak ada naungan kecuali adalah naungan Allah bersama para nabi dan para kekasihnya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita didik Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran, dia bahkan hafal kitab suci Al-Quran. Ini membawa kita juga nanti kita ada dalam lindungan Allah nanti di suatu hari kiamat yang memang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kita bersama para nabi dan para asy atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang tadi kita bagaimana berusaha mendidik anak-anak kita untuk kita bisa membaca Al-Quran. Nah, makanya yang kita perhatikan anak-anak kenapa? Dalam kehidupan sekarang ini punya kalau sudah tamat SD kita sudah mau lagi kan? Ya, coba kalau kita lihat anak-anak sekarang. Nah, kalau ada orang meninggal dunia, ya bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, ada nggak yang mereka Al-Quran itu baca? Ada nggak? Ya ada. Ya orang lain yang itu. Ya kenapa? Pada dasarnya dia nggak bisa baca. Nah ini makanya kita berupaya agar mendidik anak kita khususnya untuk bisa membaca kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena ini cara Allah untuk memelihara kitab suci Al-Quran. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab suci Al-Quran dan kami yang akan memelihara kitab suci Al-Quran. Bagaimana cara Allah memelihara kitab suci Al-Quran? Nah ini Allah dengan cara menghidupkan para umat di setiap tempat, di setiap daerah pasti ada yang hafal kitab suci Al-Quran. Itu makanya dulu kenapa Al-Quran ini sampai ditemukan
Karena dalam sejarahnya dulu para umat orang yang hafal kitab suci Al-Quran di masa Nabi kita Muhammad SAW, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian di masa Umar bin Khattab, ya, di masa Umar bin Khattab ini banyak yang dalam keadaan meninggal dunia pada saat melakukan peperangan. Ya, para umat orang-orang yang hafal kitab suci Al-Quran. Nah, akhirnya apa? Di masa Abu Bakar As-Siddiq ini, jadi masa Utsman bin Affan ini muncul itu bagaimana ini kalau seandainya Al-Quran dibukukan. Kenapa? Karena takut kalau orang yang hafal Al-Quran dulu bukan kenapa ada, bagaimana nanti ke depannya Al-Quran? Ya, nah kala itulah di masa Utsman bin Affan itu muncul untuk membukukan kitab suci Al-Quran, dikumpulkan akhirnya para umat orang yang masih hafal kitab suci Al-Quran, dan begitu juga tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan yang dihimpun di rumah istri Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu istiqomah. Nah akhirnya diadakan itu, kemudian disusun, akhirnya membentuk kitab suci Al-Quran. Nih ya kalau kita lihat, jadi di masa Nabi belum ada Al-Quran dalam bentuk buku sebagaimana sekarang. Itu baru mulai dibukukan di masa Utsman bin Affan. Makanya di situ dalam Al-Quran ada ditulis Mushaf Utsman bin Affan. Nih, yang kena di masa Utsman, Al-Quran itu ditulis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilin la'in." Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoalah kamu sekalian kepada Allah, wa antum muqinun, dan bahwasanya kamu dalam keadaan yakin, bil ijabah, pasti dikabul. Nah, di sini anjuran pada saat kita berdoa agar doa betul-betul kita dikabul oleh Allah, hendaknya kita yakin pada saat kita berdoa. Kenapa? Karena di dalam ketentuan hadis ini dikatakan, wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, Allah la yastajibu, bahwasanya Allah tidak mengabulkan akan doa min qalbi ghafilin lahin, dari hati orang yang lalai dan tidak khusyuk. Jadi Allah tidak akan mengabulkan doa dari setiap doa yang dipanjatkan oleh seseorang ini dari hati yang lalai dan tidak khusyuk, artinya tidak dia yakin. Nah, makanya kalau kita berdoa yakin apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang namanya terkabul tidaknya doa kita ini ya bukan berarti sebenarnya ibarat kita makan cabai, yang begitu kita gigit langsung benar. Ya, dikabulnya kita nggak tahu kapan doa yang kita panjatkan. Nah, oleh karena itu banyak kita doa. Nah, kenapa? Karena Allah betul-betul cinta kepada orang yang meminta. Kenapa? Karena Allah sifatnya maha sayang. Jadi kalau Allah tidak diminta, Allah murka. Lain hanya kalau manusia, karena manusia sifatnya kurang, ya, bukan maha sayang. Akhirnya apa? Kalau diminta senang apa? Marah. Kalau orang diminta marah, kebanyakan orang senang. Ya, banyakkan marah. Ya kalau sekali mungkin barangkali ya biasa saja. Ya 2-3 kali, gimana kira-kira? Mulai reaksi, nggak senang kan gitu. Tapi kalau Allah, ya murka. Kalau memang dia tidak diminta, kenapa? Karena Allah sifatnya maha. Iya, makanya banyak kita doa dengan betul-betul keyakinan hati kita agar betul-betul kita ini doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memang sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, doa kamu kepada aku akan mengabulkan doa kamu. Nah, akan tetapi di samping itu kita harus melihat keadaan kita. Kadang-kadang kita lebih banyak menuntut, tapi kita tidak mau mengerjakan apa yang
perintah sholat nggak mau, ya, ternyata yang namanya ibadah malas, tapi dia bisa full dengan diberi harta yang banyak dan lain sebagainya. Nah ini artinya kita di saat kita menginginkan doa kita berkabul, ini bagaimana kita melihat kualitas ibadah yang kita lakukan. Artinya ada hubungan ibadah yang kita lakukan dengan doa yang kita mohon. Nah itu juga ditunjang oleh kerja keras kita. Kenapa? Karena dasarnya kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, tapi tetap juga di situ harus ada upaya kerja keras yang kita lakukan. Jadi ibarat kalau misalnya kita di dalam akuarium, walaupun yang punya juga ngasih makan, itu ikan kalau nggak bergerak dia nggak mungkin bisa makan. Mereka harus ada usaha. Ini yang hendaknya kita lakukan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, di samping keyakinan yang membuat doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga hendaknya kita menjadi orang-orang yang betul-betul selalu dalam keadaan bekerja keras. Idza adaitum sholata, apabila kamu mendatangi akan sholat, fa'alaikum bis-sakinati, maka atas kamu dalam keadaan yang tenang. Fama adraktum fasallu, dan dari rakaat yang kamu tertinggal, fasallu, maka sholatlah kamu sekalian. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakan oleh kamu akan sholat. Rawahus Syaikhaini, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, kemudian dari hadis berikutnya, ini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, tatkala kita akan melakukan sholat dalam keadaan berjamaah, itu hendaknya kita berjalan dari rumah kita dalam keadaan yang tenang. Artinya apa? Boleh kita sifatnya ya tergesa-gesa, lari dari rumah takut ketinggalan, gitu kan? Yang menyatakan kita pada saat akan melakukan sholat menuju masjid, itu hendaknya kita dalam keadaan yang tenang. Dan nanti pada saat misalnya karena udah obat, kita masih di rumah, ya kebetulan kalau misalnya kita sampai ke masjid ketinggalan satu rakaat, nah pada saat itulah kalau kita begitu datang ke masjid, nah itu sholat yang kita dapati pada saat itu kita lakukan. Nah kemudian setelah itu baru kita sempurnakan. Artinya apa? Rakaat yang tertinggal itu kita sempurnakan setelah salatnya imam dengan makmum yang lain. Inilah artinya apa? Tatkala di dalam ketentuan itu kita masih mendapatkan pahala jamaah sebagaimana orang-orang yang memang sholat sebelum kita. Karena walaupun dasarnya kita tertinggal, tapi kita dalam keadaan yang tenang, bisa dipahami. Kenapa? Di dalam ketentuan kita sholat ini ada beberapa ketentuan, keutamaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita melakukan sholat jamaah, ya otomatis ada yang dia takbirnya berbarengan dengan takbiratul ihram imam, itu berbeda dengan orang yang cuma mendapati ya rakaat dua rakaat dari bilangan imam, ya apalagi yang satu rakaat dari yang imam lakukan bersama jamaah yang lain. Nah orang yang mendapati takbiratul ihramnya imam pada saat dalam keadaan sholat jamaah, itu dalam sebuah hadis dikatakan diberikan pahala sebagaimana dia melakukan 1000 kali haji, kemudian 1000 kali umrah. Bukan enggak pahalanya. Ya, sholat maghrib nih, imam takbir Allahu Akbar. Nah kita makmum di belakang takbir Allahu Akbar. Tuh, pada saat itu kita diberi pahala. Ya, seakan-akan kita lakukan ibadah haji 1000 kali, umrah 1000 kali. Kalau satu malam kita jamaah dapat takbirnya imam, berapa dapat? Banyak. Nah, juga kita ada berpikir begitu kan? Ada nggak? Saya nggak mau kata ya tinggal takbiratul ihram imam. Ada yang begitu gitu? Tidak ada kan? Nah kemudian yang kedua, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu akan terhindar dari sifat-sifat. Artinya apa? Dia tidak menjadi orang yang munafik. Nah begitu juga dari setiap rakaatnya itu akan dibalas oleh Allah
itu seakan-akan dia ibadah 1 tahun. Ya kalau 1 hari 1 malam maghrib 3 rakaat, nah berarti tambah dia ibadah 3 tahun, tambah bisa 4 rakaat, jadi 7 tahun. Kemudian subuh 2 rakaat, jadi 9 tahun sampai Johor, kemudian asar. Tuh, ini fadilah keutamaan pada saat kita melakukan sholat jamaah. Tatkala imam takbir, kemudian kita takbir di belakang imam. Ini artinya apa? Nanti kita betul-betul ya. Punya celengan. Iya, ini makanya ya kita tahu koridor, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina